Halo guys, jumpa lagi nih sama gue Fidel di channel gue 30 plus. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin kita, gue dan Anjar di 30 plus sampai dengan sejauh ini. Tapi kondisi sekarang terutama di Jakarta ya, tempat kita masih dibatasi untuk bisa bertemu. Makanya ya dalam beberapa video mungkin gue akan bikin videonya sendiri, nggak apa-apa ya. Seperti di video sebelumnya yang bersambung, ada satu konten di mana kita mereact atau memberikan tanggapan tentang kata-kata motivasi dari orang lain. Nah, itu juga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, di video kali ini. Seperti janji gue yang sebelumnya, mungkin kita ke depan akan banyak mengisi konten inspirasi yang sudah kita siapkan slotnya dari awal. Jadi ya teman-teman yang punya kata-kata motivasi juga, atau teman-teman yang punya pegangan kata-kata pada saat kondisinya kurang baik atau bagaimana, kemudian kalau ingat kata-kata itu jadi termotivasi kembali, ya silakan, boleh bisa kirimin ke kita di Instagram kita, boleh di kolom komentar juga boleh. Oke, sebelum masuk ke dalam apa yang kita mau bahas atau kata-kata motivasi apa yang akan kita bahas hari ini, sebelumnya gue ucapin juga terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe kita, terima kasih, dan yang sudah like. Dan kolom komen kita masih banyak kosong, jangan cuma nonton aja dong, coba di komen juga gitu loh. Oke. Oh ya, sebelumnya gue ingetin ya, bahwasanya komentar ini atau reaksi yang gue berikan adalah murni dari sudut pandang gue secara pribadi, jadi bukan mewakili orang kebanyakan. Jadi gue juga paham, mungkin teman-teman ada yang setuju, juga ada yang tidak setuju terhadap sudut pandang ini. Ya, namanya juga manusia bebas, ya artinya boleh setuju atau tidak setuju, itu sih wajar-wajar aja. Selama sifatnya mengkritik, kita juga pasti akan terima. Nah teman-teman, apa sih yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini? Ada beberapa kata-kata motivasi yang sudah kita pilihin, yang sudah gue pilihin secara pribadi mungkin. Yang pasti dari orang-orang biasa, gue dapat dari Instagram #motivasi hidup, kemudian gue ambil di yang terbaru. Jadi teman-teman juga bisa lihat, gue pilihin ada beberapa. Nah yang pertama gue kutip dari MH Mutiara. MH Mutiara, dia bilang hidup itu simple, dihargai lanjut, nggak dihargai cabut. MH Mutiara ya, atau apa nih, Mutiara kayak Mutiara. Hidup itu simple, dihargai lanjut, nggak dihargain cabut. Menurut gue sih nih ya, lebih baiknya adalah dihargain lanjut, nggak dihargain nggak usah cabut, lanjut aja terus gitu. Ya karena gimana, pro kontra itu pasti ada. Lu secara pribadi, ini menurut gue pribadi sekali lagi, nggak mungkin lu bisa mengajak semua orang untuk suka sama lu. Rasanya nggak mungkin, satu dunia ini kemudian lu ajak semua harus pro lu, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin. Jadi yang lo lakuin adalah harusnya lo tetap lakuin yang terbaik, lakuin aja yang terbaik menurut lo, yang lo seneng, kemudian terus lanjutin apa itu. Tapi mungkin dia menulis ini pada saat itu konteksnya mungkin ada dalam perkawanan kali ya, atau pertemanan atau perkumpulan ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam perkumpulan, dihargain, dia mungkin lanjut, ya kalau nggak dihargain ya udah cabut aja, simpel gitu loh ya. Kalau gue lihat sih begitu ya. Dari kata motivasi berikutnya, mengutip dari almarhum B.J. Habibie, Telaga Sastra. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Ya Habibie, kalau ini sih gue sependapat sih. Banyak hal yang perlu kita syukuri sebetulnya, bahkan dari kejadian yang buruk pun kalau kita mempositifkan diri kita,
bisa jadi kita syukurin, bisa jadi. Artinya apa? Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Kita secara manusia mungkin banyak mengalami rasa kekecewaan atau macam-macam, atau kita mengalami kondisi di mana pada saat kita sedang melakukan sesuatu ternyata tidak berjalan dengan sesuai rencana kita. Nah, dengan begitu maka kita akan bisa belajar semakin baik dan semakin baik kalau kita mempositifkan diri kita sendiri gitu loh. Jadi gue sangat setuju kalau katanya adalah belajar mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Ya sih, tapi kalau bisa adalah hal buruknya juga kita syukurin sih. Cuma di kata-kata ini dari Telaga Sastra, kenapa dia kutip mungkin mewakili apa yang dia rasakan pada saat ini. Oh ya, sebelum lanjut ya teman-teman, kenapa teman-teman juga mesti tahu kenapa gue menghadiri konten ini. Salah satunya adalah ternyata konten ini juga bisa menginspirasi gue pribadi gitu loh, memotivasi gue pribadi. Dasarnya adalah pada saat gue juga mengalami kondisi yang mungkin juga saat ini butuh pengingat ya. Jadi gue pribadi bilang bahwasanya motivasi itu sebetulnya adalah pengingat diri saja, mengingatkan bahwasanya sebenarnya kita sudah tahu sih mana yang paling baik, mana yang untuk hidup kita sendiri, atau mana yang buruk untuk hidup kita. Tapi dengan ada kata-kata motivasi itu, maka mengingatkan kita tetap on the right track, tetap ada di jalan yang baik gitu sih. Jadi ini pun kata-kata yang mungkin jadi mengingatkan gue juga gitu. Ya itu tadi ya. Kita lanjut ya ke kata motivasi berikutnya yang ditulis dari quotes.baper_4. Mereka tidak peduli usahamu, mereka hanya peduli hasilmu. Nah ini disayangkan sih. Tapi memang kebanyakan daripada orang-orang mereka peduli kepada hasilnya. Gue merasakan juga sedikit sekali orang yang menghargai prosesnya atau melihat kepada prosesnya dulu kemudian baru hasilnya, atau kadang-kadang malah mengabaikan hasilnya. Maksudnya begini, kalau prinsip gue adalah bagaimana kita melakukan prosesnya yang baik, karena hasil sebetulnya bukan milik kita kalau gue. Jadi kalau kita sudah melakukan prosesnya dengan baik, mudah-mudahan juga hasilnya akan mengikuti gitu. Tetapi sekarang manusia ya banyak sekali mungkin yang atau masyarakat kita juga memang banyak sekali yang melihat kepada hasilnya bagaimana. Jadi kalau sudah ada hasilnya terlihat secara fisik, maka dia menghargai. Jadi disayangkan sih. Nah, mudah-mudahan teman-teman bukan termasuk dari orang-orang yang kayak begitu ya. Apapun, siapapun itu kita harus tetap menghargai, men. Iya nggak? Dari pebisnis muda kreatif, dia bilang seorang itu berubah karena dua hal, pikirannya terbuka atau hatinya terluka. Kayaknya galau lagi ya, gimana loh. Ya sih, memang banyak. Gue bilangnya momentum sih ya. Pasti setiap kali satu perubahan tuh ada momentumnya, atau ada satu hal yang membuat kita atau memaksa kita untuk melakukan perubahan. Yaitu apa ya? Mungkin ini adalah salah satunya. Pikirannya terbuka terhadap satu hal, kemudian dia melakukan perubahan. Ada juga yang karena dia sakit hati, mungkin atas dasar apa? Sebenarnya hampir sama sih. Atas dasar apa? Seandainya pertemanan kah, atau pekerjaan kah, atau apa? Kemudian itu menjadi, sakit hati itu juga menjadi motivasi buat dia, sehingga dia melakukan satu hal atau satu perubahan. Itu sih, asal jangan yang negatif ya. Maksudnya kalau seumpamanya berubahnya ke arah yang positif sih bagus, tapi banyak juga dari kita yang kemudian arahnya berubah kepada arah yang negatif. Itu sih, terutama yang pada kecewa sakit hati gitu. Aduh, jangan ya.
langkah sukses. Jangan lihat apa yang orang miliki, tapi lihat apa yang sudah kita syukuri. Ini udah kita bahas sebelumnya ya. Banyak banget dari kita yang memang kurang mensyukuri apa yang kita punya. Nah, semoga kita semua bukan bagian dari itu semua. Mungkin mewakili banyak orang. Ya, gue juga nggak tahu sih gimana caranya sukses, karena gue juga belum sukses ya. Tetapi sebenarnya tolak ukur kesuksesannya itu apa? Pasti tolak ukurnya kesuksesan menurut gue pribadi harusnya berbeda-beda. Sudah ada juga sebenarnya kalau tidak ingin kecewa adalah mulai dengan sukses-sukses yang kecil. Artinya ngeset goal-goal yang lebih simpel supaya banyak goal yang tercapai, dan itu juga membantu sebenarnya sih, membantu ngejaga kondisi motivasi kita sendiri gitu loh. Yang pasti kalau kita ngelakuin segala sesuatu dengan pantang menyerah pasti hasilnya bagus, tapi beda tipis sama pantang menyerah sama agak-agak ngoyo ya. Kalau orang Jawa bilang ngoyo. Pantang menyerah itu versi gue adalah lu tahu itu adalah yang benar, maka lu terus lakukan itu walaupun tidak mendapat respon yang baik di dalam kehidupan lo atau dalam masyarakat. Nah, baik itu apa, bisnis kah, pekerjaan kah, atau apalah itu tindakan yang sedang lo lakukan. Tapi lo tahu bahwasanya tindakan itu adalah tindakan yang baik. Maka lo tetap melakukannya, terus melakukannya sampai membuat orang-orang yang tadi yang mengacukan lo kemudian jadi mulai memperhatikan, dan sampai akhirnya mengiyakan atau mengakui bahwasanya apa yang sedang lo lakukan itu adalah ternyata yang baik, dan disitulah lo dapat dukungan. Pasti sih salah satunya adalah pantang menyerah. Yuk lanjut nih, gambarnya Thanos. Motivasi jiwa, motivasi jiwa. Tidak peduli seberapa baik diri kamu saat ini, tidak peduli seberapa baik diri kamu saat ini, kamu akan selalu menjadi orang jahat di cerita orang-orang yang tidak menyukaimu. Ya. Pasti sih kalau kita punya ada orang yang memang tidak suka sama kita, sebenarnya apa kita mau melakukan segala sesuatu yang baik pun kadang-kadang pasti jadinya jelek. Karena apa? Karena dia melihat kita dengan sudut pandang yang negatif, jadi dia akan berusaha mencari celah negatif itu. Sebenarnya karena perspektif sudut pandangnya sih. Tapi nggak apa-apa, ya itu hal yang biasa sih sebenarnya, yang wajar-wajar aja sih, wajar-wajar aja. Seperti tadi yang di awal gue bilang, nggak mungkin kita bisa memaksa orang untuk setuju dengan kita 700%, dan itu semua orang kayaknya nggak mungkin. Jadi yang kita bisa lakukan adalah tetap melakukan yang terbaik menurut kita, tetap melakukan yang terbaik. Motivasi entrepreneur muda, motivasi entrepreneur muda. Ada Jack Ma, dia kutip, mungkin nggak tahu ya maksudnya ini Jack Ma benar yang bicara atau bukan ya. Jadi apa yang dia bilang, ini gue bacain. Ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut, katanya. Tapi ketika kamu kaya dan sukses, kentutmu terdengar sangat bijak dan menginspirasi. Ini sayang sih ya, nggak tahu kenapa kemudian ini dikutip oleh motivasi entrepreneur muda.
ya mungkin dia mengalami pengalaman itu, tapi kita juga merasakan pasti bahwasanya kalau seandainya dalam kehidupan kita ada orang yang secara faktor ekonomis jauh lebih baik, kemudian memberi masukan kepada seseorang, itu akan jauh lebih didengarkan dibanding masukan itu datangnya dari orang yang secara faktor ekonomi itu juga di bawah. Biasanya sih memang begitu biasanya, tapi nggak semua orang bro, nggak semua orang. Ada baiknya sebenarnya kita buka telinga kita lebar-lebar untuk semua masukan yang positif, karena kalau masalah belajar, kita bisa belajar dari apapun, bahkan dari benda mati sekalipun. Kita bisa belajar dari siapapun dan apapun kalau belajar. Jadi kalau konteksnya adalah belajar, ya harusnya jangan begitulah, nggak baik ya, ada kesenjangan gitu. Tapi ya memang kondisinya begitu, kita mau bagaimana? Kita hidup di dalam kondisi yang memang orang lebih menghargai, pertama orang yang memang secara level ekonomi lebih tinggi, mau diapain lagi? Yang kedua, secara intelektual lebih baik, ya mau gimana lagi? Tuh. Nggak apa-apa men, memang begitu sih. Nah ini yang terakhir nih dari Molekul Bumi. Jika kamu bisa membeli kebahagiaan seperti apa yang ingin kamu beli? Ini lu pikirin deh tuh. Nah ini juga lu pikirin, kalau lu bisa beli satu kebahagiaan apa? Yang kayak gimana sih sebenarnya yang mau lu beli? Ini juga satu yang kemudian tadi gue baca, terus gue ngerasa, apa ini gitu maksudnya, ini boleh juga nih gitu. Kalau seumpama kita dikasih kemampuan untuk bisa membeli kebahagiaan itu, nah apa yang mau lo beli coba? Nah, ini gue tanya sama lo semua yang denger. Sebab ada orang yang secara kondisi finansial baik, bagus, bahkan termasuk orang terkaya di negaranya atau di dunia, tapi kalau masalah bahagia belum tentu dia juga bisa dapetin itu. Atau ada orang yang sederhana, kemudian hidupnya sederhana, cukup saja, tetapi juga belum tentu juga bahagia. Bukan artinya banyak, tapi banyak juga yang bahagia. Banyak juga orang kaya juga bahagia, banyak. Nah jadi persepsi tentang bahagia itu, kita secara individu sendiri yang create. Kita sendiri secara individu yang meng-create kebahagiaan kita. Nah, konsep lo tentang bahagia itu seperti apa, lo yang harus bikin. Karena lo juga semua tahu bahwasanya bahagia itu datangnya dari dalam kita pribadi, bukan kemudian dari orang luar, dari lingkungan kita dan lain sebagainya. Enggak gitu, dia dari dalam kemudian keluar, bukan dari luar kemudian masuk ke dalam kita dan memberikan rasa bahagia. Rasanya enggak gitu sih. Mau dikasih mobil, dikasih rumah juga, kalau dasarnya juga tidak mensyukuri, ya belum tentu juga bahagia. Ya bersyukur salah satunya yang membuat kita bahagia. Bersyukur salah satunya yang membuat kita bahagia. Karena banyak juga ya, gue juga pribadi pernah merasakan ya bersyukur, tapi masalah bahagia ini proses setelah kita mensyukuri, maka timbul kebahagiaan. Jadi versi gue pribadi begitu sih, gitu. Dan simple sih
sebenarnya. Makanya seperti di awal tadi gue sempat bicarakan adalah bagaimana kita membuat goal-goal atau target-target yang lebih kecil atau lebih pendek sehingga pencapaian-pencapaiannya jauh lebih dekat. Nah, itu menjaga kita secara pribadi tetap termotivasi gitu, tetap positif gitu. Oke ya, mungkin hari ini cukup sekian tentang motivasi reaksi. Apalah, gue juga nggak tahu apa yang akan kita namain apa konten ini, tapi gue tetap akan membawa begitu, mengkutip beberapa motivasi dari teman-teman biasa aja. Kemudian gue akan komen dari sudut pandang gue pribadi, itu sih. Oke. Dari gue mungkin cukup sekian di video kali ini. Tidak lupa gue ingatkan untuk teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan terus ikutin video kita. Dibunyiin juga loncengnya supaya setiap kali kita ada update video terbaru, kemudian teman-teman dapat infonya yang pertama. Wah. Oke, mungkin sekian dari gua. Kita tetap positif terus walaupun kondisi kita sekarang mungkin juga kurang baik, tapi syukuri apa yang kita punya, selalu syukurin. Gue juga tidak lupa untuk ngingatin teman-teman yang mampu bahwasanya sekarang urgensinya sudah berubah. Urgensinya mungkin yang kemarin adalah alat-alat kesehatan, dengan kondisi yang sekarang ini urgensinya adalah kebutuhan pokok sebenarnya. Jadi teman-teman yang punya kelebihan rezeki, sebisa mungkin coba bantu orang-orang di sekelilingnya aja dulu. Nah, ngebantu satu, kalau nanti sanggup lagi 2, 3, 4, 5, 10 lebih baik gitu loh, makin banyak makin baik. Nah, itu sudah sangat membantu ini supaya membantu kita semualah dengan kondisi yang ada sekarang. Oke. Cukup sekian dari gue Fidel di 30+. Dadah. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air.